Kamu lagi bingung milih AI mana yang paling worth it buat dipakai sehari-hari? Cloud, ChatGPT, atau Gemini? Di video ini kita tes ketiga AI ini secara langsung, pakai skenario nyata, dihitung dalam rupiah, dan dinilai dari perspektif orang Indonesia. Selamat datang di Mindscape. Oke, kita kenalan dulu. ChatGPT dari OpenAI, yang pertama viral, paling banyak dikenal, ekosistemnya paling luas. Ini Swiss Army knife-nya dunia AI. Gemini dari Google, kelebihannya bisa langsung nyambung ke Gmail, Google Drive, dan produk Google lainnya. Dan karena Google punya data lokal yang besar, Gemini cukup ngerti konteks Indonesia. Cloud dari Anthropic, yang satu ini lebih serius soal keamanan AI, dan banyak developer bilang tulisannya paling natural. Ini andalan buat yang kerjaannya banyak nulis. 3 AI, 3 filosofi berbeda. Kita tes satu persatu. Tes pertama, bahasa Indonesia. Kita kasih ketiga AI ini satu prompt yang sama, tulis email profesional dalam bahasa Indonesia untuk memberitahu klien bahwa proyek terlambat 2 minggu. Simpel kan? Tapi hasilnya cukup berbeda. Cloud langsung kasih 2 versi email, satu tone transparan dan minta maaf, satu lagi lebih fokus ke solusi ke masa depan. Dia juga kasih penjelasan kenapa masing-masing versi lebih cocok dipakai, bahkan ada tombol langsung kirim via Gmail. ChatGPT, satu email, formal, terstruktur. Bagus, tapi terasa generik. Banyak bagian yang masih pakai placeholder kurung kotak yang harus kamu isi manual. Gemini kasih satu email yang paling panjang, lengkap, formal, tapi terlalu verbose. Kalau kamu tipe yang suka to the point, ini bakal bikin capek. Kalau soal kecepatan, ChatGPT dan Gemini hampir instan. Cloud sedikit lebih lambat, tapi hasilnya juga lebih dalam. Untuk tes bahasa Indonesia, Cloud menang kualitas, ChatGPT menang kecepatan. Skor sementara setelah tes pertama, Cloud unggul di kualitas bahasa Indonesia. ChatGPT dapat poin untuk kecepatan, Gemini belum dapat poin. Tapi jangan kemana-mana dulu, tes kedua ini yang paling relevan buat kamu yang kerja pakai AI setiap hari. 2 skenario kerja nyata yang sering kamu hadapi, ringkas dokumen panjang dan brainstorm ide konten. Skenario A, ringkas dokumen panjang. Gemini jadi pemenang di sini. Kenapa? Karena dia bisa langsung tarik file dari Google Drive kamu. Nggak perlu copy-paste, nggak perlu manual upload, langsung. Cloud runner-up, strukturnya paling rapi, tapi kamu harus upload filenya sendiri. ChatGPT detail, tapi hasilnya justru lebih panjang dari yang seharusnya diringkas. Skenario B, brainstorm ide konten. Di sini ChatGPT yang unggul. Idenya paling beragam, langsung bisa dipakai, variasinya banyak. Cloud lebih dalam per idenya, tapi jumlahnya lebih sedikit. Gemini ada di tengah-tengah, oke, tapi tidak outstanding di keduanya. Update skor setelah 2 tes, ChatGPT sekarang memimpin, menang kecepatan dan brainstorm. Cloud di posisi 2, menang bahasa Indonesia dan struktur dokumen. Gemini di posisi 3, tapi dia punya senjata tersembunyi yang baru keluar di tes berikutnya. Dan tes terakhir ini yang paling penting buat mayoritas orang Indonesia. Tes ketiga, harga. Karena secanggih apapun AI-nya, kalau harganya nggak masuk akal buat kamu, ya tetap nggak worth it. Oke, ini yang menarik. Ketiganya punya versi gratis, tapi kalau kamu mau upgrade, ChatGPT dan Gemini sama-sama mulai dari Rp75.000 per bulan. Masuk akal, di mid-tier, Gemini Pro cuma Rp309.000, lebih murah dari ChatGPT Plus yang Rp349.000. Ini poin plus buat Gemini. Cloud entry levelnya $17 per bulan jika bayar tahunan, sekitar 270 ribuan ya. Jadi mana yang harus kamu pilih? Pilih Cloud kalau kamu banyak nulis, konten, email, laporan, terutama dalam bahasa Indonesia. Atau kalau kamu developer yang sering pakai Cloud Code. Pilih ChatGPT kalau kamu butuh AI yang bisa segalanya. Nulis, gambar, coding, browsing. Ini pilihan paling aman buat pemula dan versi gratisnya juga paling powerful. Pilih Gemini kalau hidup kamu sudah di ekosistem Google, Gmail, Drive, Docs, Calendar, integrasinya yang tidak tertandingi dan harganya paling kompetitif di mid-tier. 3 AI yang bagus tapi untuk kebutuhan yang berbeda. Tidak ada yang paling bagus secara absolut. Yang ada adalah yang paling cocok buat kamu. Sekarang giliran kamu pakai yang mana? Atau mungkin kamu pakai ketiganya sekaligus? Tulis di kolom komentar, saya penasaran. Kalau video ini bermanfaat, subscribe Mindscape karena kita akan terus update perbandingan AI terbaru khusus buat kamu yang di Indonesia. Sampai di video berikutnya.